Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kota Bandung dan juga asal-usul Kota Bandung, berikut kenapa dinamakan Bandung. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Siapa yang tidak kenal Kota Bandung? Lagu Halo Halo Bandung selalu mengingatkan kita tentang kota ini. Kota yang di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bandung yang merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar ketiga berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dijuluki sebagai kota kembang karena pada zaman dahulu kota ini sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung disebut juga dengan Paris Panjapa, tentu karena keindahan alam dan kotanya, yang hingga kini pun masih bisa dinikmati. Belakangan, Bandung juga dijuluki sebagai kota mode, karena perkembangan mode cukup dinamis seiring perkembangan gaya hidup orang-orang di kota ini. Sekarang, Bandung menjadi salah satu kota favorit bagi tujuan wisata, khususnya di Jawa dan sekitarnya. Kalau kita melihat ada sejumlah bangunan tua dan bersejarah di kota Bandung, maka kota ini memang punya peranan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kota ini mulai dijadikan kawasan pemukiman. Gubernur Jenderal Belanda waktu itu, Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan pada 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Bandung secara resmi mendapatkan status gemeente atau kota dari Gubernur Jenderal Van Hees pada 1 April 1906 Masehi dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949 sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan pada 24 Maret 1946, sebagian kota Bandung dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Lalu pada 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia yang terletak di Jalan Asia Afrika sekarang, berseberangan dengan Hotel Savoy Homan, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika atau KTT. Lantas, dari mana asal muasal nama Kota Bandung itu sendiri? Ada yang mengatakan Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk telaga. Telaga itu lalu dijadikan tempat pemukiman penduduk yang dari tahun ke tahun terus bertambah populasinya, hingga membentuk suatu komunitas besar alias masyarakat. Mereka kemudian menamakan tempat tinggalnya itu dengan sebutan Bandung, hingga akhirnya menjadi nama populer Kota Bandung hingga saat ini. Adapun versi lain yang didasarkan pada mitologi atau legenda
menyebutkan bahwa kata Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung. Perahu yang dipakai oleh Bupati Bandung Wiranata Kusuma II yang berkuasa sejak 1794 hingga 1829, yang digunakan untuk mengarungi Sungai Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru sebagai pengganti ibu kota lama di Dayakolot. Dari situlah kemudian lahir nama bagi kota Bandung. Adapun versi lain, berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung berasal dari kalimat Ngabandungan Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Ngabandungan artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup, yaitu di bumi dan atmosfer, baik bagi makhluk hidup maupun benda mati. Sedangkan indung adalah bumi, disebut juga sebagai ibu pertiwi, tempat Banda berada. Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai Banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah Banda indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan. Nu Ngabandungan yang disebut sebagai Wasa atau Sang Hyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi, kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Kota Bandung sebagai kota wisata. Bandung kaya dengan wisata kuliner dan mode yang berkembang pesat sejak satu dasawarsa terakhir. Objek-objek alam juga berkembang dan menjadi tujuan para wisatawan. Beberapa peninggalan sejarah atau jejak Bandung tempo dulu juga kini masih bisa dikunjungi dan dinikmati. Seperti diantaranya kawasan Jalan Asia Afrika, dulunya Jalan Raya Pos, merupakan awal berdirinya kota Bandung. Disinilah tahun 1810 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels menancapkan tongkat di suatu titik di sisi De Groep Vosrijk. Titik itu kemudian dikenal dengan nama Kilometer Nol. Daendels pun membujuk Bupati Bandung ke-6 Raden Wiranata Kusuma II untuk memindahkan ibu kota Bandung dari Karapiak 16 km selatan Bandung ke lokasi alun-alun Bandung sekarang. Kilometer Nol letaknya tak jauh dari pelataran Hotel Grand Prianger saat ini. Kemudian ada juga hotel bersejarah yakni Hotel Sapoy Homan. Adalah hotel pertama di Bandung. Hotel ini awalnya dimiliki dan dijalankan oleh keluarga Homan dari Jerman. Bermula dari bangunan bambu, hotel itu kemudian direkonstruksi ke gaya romantik yang sedang populer kala itu. Pada 1939, Alberts ditugaskan mendesain ulang ke gaya Stramblen Art Deco. Hotel ini juga menjadi tempat penginapan pemimpin Asia dan Afrika saat berlangsungnya konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955. Bandung juga terkenal dengan sungainya, yakni Sungai Cikapundung. Sungai ini menjadi salah satu alasan mengapa Daendels memindahkan ibu kota yang lama ke alun-alun Bandung saat ini. Sungai bersejarah ini merupakan sumber bagi warga dalam mencari sumber air. Pada zaman prasejarah, saat Danau Besar Bandung masih ada, sungai ini berada 30 meter di bawah permukaan danau. Manusia prasejarah yang tinggal di perbukitan utara biasa menyeberangi danau sebelum tiba di selatan Bandung untuk suatu urusan. Ada juga alun-alun kota Bandung yang juga memiliki nilai sejarah tinggi.
Tempat ini dianggap sebagai taman publik pertama di Bandung. Konsepnya sama dengan beberapa kota di Jawa lainnya, yakni catur gatra. Di sebelah selatan ada rumah pendopo sebagai pusat pemerintahan. Sebelah barat ada tempat peribadatan monumental, yakni Masjid Agung Bandung. Di sisi timur ada pusat aktivitas komersial, yakni Palaguna dan beberapa bioskop. Serta di sisi utara didiami rumah penjara Bancai. Lantas, di kota Bandung juga ada penjara Bancai yang dibangun sekitar 1877 Masehi yang diruntuhkan pada tahun 1984. Sebagai penanda bahwa di sini pernah dibangun sebuah penjara, disisakanlah sebuah menara pengawas di pinggir jalan berpagar besi dan rantai. Itu yang tampak dari luar. Sedangkan di dalam komplek pertokoan kita bisa melihat ruang sel contoh yang kebetulan dulu ditempati Soekarno. Gedung tua berupa kantor pos Bandung dan gedung Bank Mandiri. Kantor pos yang dibangun pada 1928 ini masih difungsikan seperti dulu. Posten telegraf kantor. Bangunan bergaya geometrik Art Deco ini merupakan rancangan Pangen, sedangkan gedung Bank Mandiri awalnya adalah Bank Eskomto. Inilah bank pertama di Bandung yang melayani warga maupun tuan tanah Parahyangan. Menara uniknya di sisi barat diberi aksen 2 jam bundar kecil. Yang tidak kalah menariknya di kota Bandung adalah kawasan Jalan Braga. Sepenggal jalan ini menjadi ikon kota Bandung. Dulu, setiap sore jalan ini dipadati muda-mudi yang berjalan kaki. Toko-toko yang ada di sepanjang jalan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang penduduk Bandung yang kebanyakan dari Eropa. Maka diimporlah makanan dan minuman, pakaian dengan model terkini dan mobil mewah. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah kota Bandung dan juga asal-usul kota Bandung itu sendiri, termasuk kenapa dinamakan Bandung. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog ini. Silakan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng yang tersedia di channel ini, termasuk dongeng bahasa Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.